bahwa bangsa ini terpecah karena bunga yang dikirim di situ ada yang seperti berbunyi nyukurin Munarman. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang tugas Polri untuk menegakkan hukum, untuk mencurigai orang, bahkan untuk menangkap. Jadi buat apa dikirimin bunga ke situ kan? Apalagi bunga yang insinuatif gitu. Padahal pengadilannya belum berlangsung, tapi udah ada ucapan selamat menikmati penjara apa segala macam. Jadi terlihat bahwa saya selalu ingin katakan presiden ini gagal untuk merawat kebersamaan. Dan orang langsung anggap bahwa itu pasti buzzer yang kirim ke situ seperti pola sebelumnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Masih seputar penangkapan mantan Sekretaris Umum EPI Munarman Esa. Kita bicara soal ini. Tapi saya siang ini tidak bicara soal penangkapannya, prosedurnya, yang oleh banyak kalangan disebut melanggar hak asasi manusia, menyalahi perundang-undangan ya. Ada TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Ada taktis sama juga tim advokasi ulama dan aktivis. Lalu ada AAPI, Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, ketuanya Dr. Muhammad Taufik ya, SH, MH. Kemudian ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, juga menyebut melanggar HAM. Ada Amnesty International Indonesia, Usman Hamid juga menyebut ada pelanggaran HAM dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam video pendeknya depan rumah. Di rumahnya bagaimana sekelompok orang, ada yang berseragam, ada yang tidak berseragam, ada yang berpakaian lengkap dengan hitamnya itu, dengan senjata laras panjang, menangkap dan menyeret Munarman, bahkan untuk sekadar memakai sendal pun tidak diizinkan, ya kan? Dan yang lebih dramatis lagi, begitu turun dari mobil di Polda Metro Jaya malam itu, Munarman dipakaikan kain hitam. Dan di sini lucunya menjadi lucu karena ini kan musim COVID. Seharusnya protokol COVID itu, protokol kesehatannya itu menutup hidung dan mulut dengan masker, bukan menutup mata. Sementara mulutnya, hidungnya justru terbuka. Tapi sekali lagi, uang terserah mereka saja, mereka yang sedang berpuasa. Dan saya siang ini tidak bicara soal itu, melainkan sisi yang lain, yaitu bagaimana penangkapan Munarman oleh Densus 88 anti teror ini kemudian diikuti dengan pengiriman karangan bunga yang bertubi-tubi bergelombang ke Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Antara berita di sini, terkini.id, Mabes Polri banjir karangan bunga usai Munarman ditangkap. Tapi Rocky Gerung mengatakan Presiden gagal rawat kebersamaan. Ya. Saya bacakan saja. Rocky Gerung menanggapi soal karangan bunga yang memenuhi halaman Mabes Polri usai penangkapan Munarman yang diduga terlibat terorisme. Rocky Gerung menilai bahwa pengiriman karangan bunga itu adalah langkah yang provokatif dan menunjukkan perpecahan bangsa. Ia pun menyalahkan Presiden Joko Widodo yang ia sebut telah gagal dalam merawat kebersamaan bangsa dan keakraban dalam bernegara. Pernyataan itu dapat dilihat dari video berjudul Kirim Bunga dan Dongeng Penangkapan Munarman, Buzzer Tambah Dungu, yang tayang di Rocky Gerung Official pada Kamis 29 April 2021. Ada videonya, sebentar lagi kita tunjukkan cuplikannya saja ya. Awalnya Herso Benar Arif sebagai pewawancara menyinggung bahwa tindakan mengirim bunga saat kepolisian menindak tegas oposisi nampak sudah menjadi pola yang baku. Herso Benar Arif pun menilai bahwa pola ini menunjukkan keterbelahan bangsa yang lebih parah. Menurut Herso Benar Arif, sebagai pewawancara Rocky Gerung di channel Rocky Gerung Official tadi, bahwa pola pengiriman karangan bunga kepada Polri atau siapapun itu
menunjukkan keterbelahan bangsa yang sudah parah. Rocky Gerung lalu menimpali bahwa masalah yang disampaikan Hersubeno itu adalah suatu hal yang perlu dievaluasi, terutama di bulan suci ini. Bahwa bangsa ini terpecah karena bunga yang dikirim di situ ada yang berbunyi nyukurin Munarman. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang tugas polisi untuk menegakkan hukum, untuk mencurigai orang, bahkan untuk menangkap. Jadi buat apa kirim bunga? Tak sulit kan? Apalagi bunga yang insinuatif. Padahal pengadilan aja belum berlangsung, tapi udah ada ucapan selamat menikmati penjara, apa segala macam. Jadi terlihat bahwa saya selalu ingin mengatakan bahwa presiden ini gagal untuk merawat kebersamaan. Lanjutnya, Rocky Gerung juga mengatakan orang pasti menganggap bahwa buzzer lah yang mengirim bunga ke Mabes Polri itu seperti pola sebelumnya. Jadi terlihat bahwa dendam itu berjalan lebih cepat dari humanity, dari solidaritas. Nah, keadaan semacam ini yang bukan sekedar membahayakan, tapi membuyarkan ide tentang Indonesia. Ada videonya, sebentar ya. Ada videonya kalau mau. Ini dia videonya. Bahwa bangsa ini terpecah karena bunga yang dikirim di situ ada yang seperti berbunyi nyukurin Munarman. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang tugas Polri untuk menegakkan hukum, untuk mencurigai orang, bahkan untuk menangkap. Jadi buat apa dikirimin bunga ke situ kan? Apalagi bunga yang insinuatif gitu. Padahal pengadilannya belum berlangsung, tapi udah ada ucapan selamat menikmati penjara apa segala macam. Jadi terlihat bahwa saya selalu ingin katakan presiden ini gagal untuk merawat kebersamaan. Dan orang langsung anggap bahwa itu pasti buzzer yang kirim ke situ, seperti pola sebelumnya kan. Mulai lagi. Jadi memang ada semacam pola seperti kata Hersubeno tadi, bahwa ada pola pemecah belahan bangsa melalui pola-pola kirim karangan bunga. Rocky Gerung sebelumnya pada kasus kirim karangan bunga sebelumnya menyebut bukan karangan bunga tapi bunga karangan, ya kan? Dan ternyata media waktu itu sempat menelusuri, dikirim oleh orang yang sama, dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian dibayarnya juga kurang dan sebagainya. Coba dia lihat lagi, di googling lagi ya, saya nggak sempat tadi, mohon maaf. Tapi ini memang pola-pola pemecah belahan bangsa, dan Rocky Gerung menyebut ini adalah bukti kegagalan presiden yang gagal merawat kebersamaan. Saudara sekalian, betulkah Munarman ini teroris? Tentu seperti kata Rocky Gerung, harus dibuktikan oleh pengadilan, oke? Oleh pengadilan, tidak bisa tidak. Tapi banyak temannya, Fadli John mengatakan, saya tidak percaya Munarman itu teroris. Kemudian bahkan pengamat terorisme Al-Haidar, mohon maaf kemarin saya tidak akurat tentang beliau, pengamat teroris Al-Haidar itu menyebutkan Munarman bukan teroris, karena sebagai seorang pengamat, dia selama ini mengolah data, mengkaji informasi, bukti dan sebagainya, dan selama ini dia tidak menemukan data, informasi atau apapun namanya yang menunjukkan bahwa Munarman itu teroris, tidak ditemukan. Tapi bolehlah kalau Fadli John yang ngomong gitu, oke lah, orang akan terang aja Fadli John dan Munarman itu satu gerombolan misalnya gitu ya, terang aja, oke nggak apa-apa. Kemudian ada lagi misalnya si Iwan Sumule ini adalah Prodem ya, Prodem. Dan dia juga mengatakan tidak mungkin bahwa Munarman ini teroris. Dia bilang, saya kenal Maman, berlebihan kalau menuduh kawan saya Munarman terlibat terorisme, kata Iwan ya. Sumule biasa dipanggil, dari Prodem, pro demokrasi. Saya kenal Maman puluhan tahun lalu. Saya tim sukses ketika Maman jadi ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang di Jakarta. Bahkan Maman ikut melamar saat saya ingin memperistri wanita keturunan Cina, kata Sumule. Tudingan fundamentalis radikal pun jadi tak layak. Nah, ini ada Twitternya, ya nanti kita coba kasih screenshotnya. Dan kemarin saya mau kasih satu lagi dari
jalur luar, dari kelompok luar ya. Ada berita begini. Berita begini bunyinya, jamin pendirian gereja HKBP di Cinere, warga Kristen tak percaya Munarman terlibat terorisme. Tuh kan. Bahkan seorang warga Kristen pun tidak percaya Munarman itu terlibat terorisme. Saya bacakan berita singkatnya. Seorang warga Kristen bernama Roy Pakpahan menegaskan Munarman tidak terlibat terorisme dan pernah membantu perizinan pendirian gereja HKBP. HKBP itu Huriah Kristen Batak Protestan, ya. Huriah Kristen Batak Protestan. Jadi menurut siapa Roy Pakpahan ini, Munarman bukan cuma tidak terlibat terorisme, tapi bahkan membantu izin pendirian HKBP di Cinere. I stand with Maman katanya. Maman itu panggilan akrab Munarman ya. Di kalangan terdekat teman-temannya memang Munarman dipanggil Maman. I stand with Maman, teroris Palalo katanya. Gereja HKBP di gereja tempat saya beribadah awalnya tidak bisa berdiri. Orang takut beribadah. Maman bilang kalau memang surat izin sudah lengkap, sudah ada dan lengkap, ya bangun saja. Kalau ada yang ganggu, kabarin gua, kata Maman. Kata Roy dalam pernyataan di WhatsApp grupnya WAG ya. Jadi bahkan seorang Kristen pun, I stand with Maman. Saya bersama Maman, saya membela Maman. Gila nggak? Roy mengatakan berkat jaminan Munarman, gereja HKBP di Cinere berdiri mewah. Sekarang gereja HKBP di Cinere salah satu rumah ibadah terbesar di Cinere. Wow. Jadi saudara, kembali ke soal karangan bunga tadi. Ini memang pola-pola pemecah belahan bangsa. Dan ini sudah bisa diduga, bos. Karangan bunga itu tidak murah, bos. 500.000 belum tentu dapat. Mungkin harganya 700 sampai 1 juta tergantung besarnya, ukurannya, kemudian jenis bunganya, segala macamnya. Kalau orang mengirim karangan bunga sampai katakanlah paling mudah 700.000 saja, itu berapa yang dianggarkan, dikeluarkan untuk membeli karangan bunga? Ada si Anu, si ini, si itu. Semua nama-nama yang dicomot dari antah berantah gitu. Nanti sewaktu-waktu orang bisa juga menulis apa, kemudian ditulis pengirimnya siapa, kan petugas pembuat karangan bunga kan ya hanya memenuhi order sepanjang dia tahu persis itu tidak melanggar hukum. Misalnya saya minta dibikinin mampuslah kau si fulan, nah itu tentu semoga membusuk. Mungkin pembuat karangan bunga, penjualnya tidak berani, tapi kalau dukungan kepada Polri untuk Munarman ditangkap segala macam ini kan, 700.000 bos. Kalau kali 100 udah 70 juta bos. Kalau kali 1.000, gila. Banyak banget itu, banyak banget. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang berduit. Siapa? Sudah hampir pasti di belakang mereka adalah para taipan yang menjadi bagian dari oligarki kekuasaan di negeri ini. Sudah hampir pasti. Nggak mungkin buzzer-buzzer itu punya uang untuk membayar uang kemarin sejak beredar bahwa mereka sempat tanda kutip mogok karena belum cair juga. Mau hubungi Denny Siregar dulu untuk tanya kepada kakak pembina kapan cair, kan begitu kan? Jadi please deh, siapapun kalian di belakang ini, hentikan upaya-upaya pemecah belah bangsa. Bangsa ini dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang rukun, tentram. Bangsa yang saling tolong menolong, saudara. Kenapa setelah peristiwa ini kita saling berkelahi sesama? Kenapa kita mau dibayar oleh para penjahat besar oligarki ini untuk saling berkelahi sesama untuk kepentingan mereka yang ingin menguasai sumber daya alam kita secara sangat-sangat serakah? Mereka menguasai DPR, membayar DPR, membuat undang-undang, peraturan. Mereka membayar para pejabat di eksekutif, di legislatif, bahkan di yudikatif untuk kepentingan mereka, para taipan oligarki ini, penjahat-penjahat besar ini. Yuk, berhenti yuk kita memecah belah bangsa. Kita selamatkan Indonesia dari keterbelahan yang sangat mengerikan ya. Kalian hanya dapat berapa sih? Mohon maaf banget. Kalian dapat berapa sih paling? Bahkan kalaupun kalian dapat besar uang itu tidak halal, saudara. Kalaupun dapat besar uang itu tidak halal. Haram artinya, dan itu ada balasan oleh Allah. Dari Tuhan kalian lah, siapapun Tuhan kalian lah. Kalau kalian percaya agama dan percaya akhirat, berhentilah.
berhenti ya. Jadi saya setuju dengan Rocky Gerung bahwa ini adalah kerjaan-kerjaan orang-orang yang memecah belah bangsa Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Dari saya Hedi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.